Bab 246, Yun Ce mengalami koma dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Itu juga berarti pertarungan antara dia dan Xia Qingyue akhirnya telah berakhir, dan pertandingan terakhir kompetisi peringkat ini juga telah berakhir. Di penghujung permainan, keterkejutan di hati masyarakat tak kunjung reda dalam waktu yang lama. Tak satu pun dari kedua belah pihak dalam duel ini berasal dari Tianjian Villa, dan mahkota terakhir jatuh ke tangan Frozen Cloud Asgard. Tapi ini tidak lagi penting saat ini. Proses pertempuran ini membuat semua yang menonton merasa seperti setelah berjalan melewati 9 langit es dan api. Setiap pemandangan sangat berdampak pada penglihatan dan jiwa mereka. Keduanya baru berusia 17 tahun, namun mereka melancarkan pertarungan yang melampaui alam dan batasan serta mematahkan pemahaman semua orang, terutama Yun Ce. Meskipun ia pada akhirnya dikalahkan oleh Xia Qingyue, ia sebenarnya hanya memiliki Zheng Xuan. Tingkat kekuatan mendalam yang ia bawa bahkan lebih mengejutkan daripada Xia Tianyu. Di depan dua orang seperti itu, cahaya Villa Tianjian benar-benar dikaburkan. Bahkan Ling Yun, yang diakui sebagai generasi muda nomor 1 sebelum perang peringkat, tampaknya dikalahkan saat ini, dan bukannya tidak adil. Peri Bingli, selamat kepada istanamu karena memenangkan tempat pertama kali ini. Pemimpin sekte yang terletak di sisi kanan kursi di Frozen Cloud Asgard dengan cepat mengucapkan selamat kepada Chu Yueli, sedangkan untuk Chu Yue-chan, meskipun dia adalah anggota sekte, Tuhan, saya tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Pemimpin sekte di sebelah kiri juga menyanjungnya dan berkata, istanamu telah melatih murid yang begitu berbakat, jadi wajar baginya untuk memenangkan tempat pertama. Istanamu pasti akan terkenal di masa depan. Chu Yueli sedikit mengernyit. Tidak ada respon terhadap kata-kata mereka. Hasil akhirnya membuatnya bernapas lega. Ini adalah hasil yang ingin dia lihat. Hasil ini juga berarti bahwa Frozen Cloud Asgard telah mencapai terobosan bersejarah dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat untuk pertama kalinya. Gengsi akan jauh lebih besar dari sebelumnya, namun kesulitan untuk mencapai hasil ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa kendala terbesarnya bukanlah Ling Yun, melainkan orang yang akan segera dilupakan olehnya, orang misterius yang menjadi cacat 1,5 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki tak berguna yang diusir dari rumahnya. Yun Ce tidak sadarkan diri, tapi Xia Qingyue tampaknya masih utuh. Chu Yueli, yang seharusnya merasa lega, entah kenapa merasa gelisah, sebagai Tuan Xia Tianyu, dia secara alami memahami kekuatan Xia Tianyu dengan baik, dan badai kekuatan yang menghancurkan bumi barusan pasti tidak datang dari Xia Tianyu. Meskipun dia akhirnya melihat Yun Ce terjatuh dan Xia Qingyue tampak tidak terluka, dia masih tidak bisa merasakan kedamaian di hatinya. Yun Ce jatuh ke tanah dan masih bernapas. Pemenang pertarungan terakhir kompetisi peringkat ini berasal dari Frozen Cloud Asgard. Tunggu, Ling, Wugu hendak memanggil nama Xia Qingyue, sebuah suara dingin tiba-tiba memotongnya. Orang yang membuat suara itu jelas adalah Xia Qingyue. Ketika dia membuat suara, dia juga bergerak maju. Dia berjalan di depan Yun Ce, menyapukan tangannya ke depan, dan lapisan roh es biru muda perlahan tenggelam, terselubung tubuh Yun Ce. Diam-diam menyaksikan Bingling secara bertahap membekukan luka di tubuhnya, dia berbalik dan berkata dengan lembut, pemenangnya bukan aku, tapi dia. Dalam pertempuran ini, aku mengaku kalah. Wow, gelombang ada. Keributan, di tahap diskusi pedang, dan semua orang saling memandang dengan takjub. Yun Ce dalam keadaan koma, dan Xia Qingyue masih utuh, sudah jelas siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Namun, kata-kata Xia Tianyu berarti bahwa dia dengan sengaja menyerahkan kemenangannya kepada orang lain, yang mana hal ini tidak bisa dimengerti. Chu Yueli berdiri dan berkata dengan heran, Qingyue, apa yang kamu bicarakan? Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan segera. Petik 2. Chu Yue-chan tiba-tiba berbicara dengan dingin dan berkata, lihat ke atas. Petik 2. Chu Yueli tanpa sadar mengangkat kepalanya, lalu miliknya matanya membeku, dan ekspresinya membeku di sana, terlalu terkejut untuk berbicara. Pada saat ini, pita sutra putih panjang jatuh dari langit dan mendarat di bahu Xia Qingyue, dan tersangkut di tangannya. Ling Wugu hendak bertanya ketika dia tiba-tiba melihat Ice Phoenix Qianghua Ling yang jatuh, dan kata-kata yang akan dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Meskipun Yun Ce tidak sadarkan diri, dia masih memegang sesar naga dengan kuat di tangannya. Dan meskipun Xia Qingyue kebetulan berdiri di depan Yun Ce dan tampak tanpa cedera, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa Ice Phoenix Qianghua Ling miliknya telah menghilang.
Saat itulah Ice Phoenix Qiong Hualing jatuh dari langit. Bisa dibayangkan seberapa jauh ia telah diledakkan ke langit sebelumnya. Kekuatan pukulan terakhirnya terkonsentrasi pada Ice Phoenix Qiong Hualing milikku. Naik, jika itu terfokus pada saya mungkin sudah mati sekarang. Dalam pertempuran ini, dia menang dan saya kalah. Petik 2. Chu Yueli tertegun untuk waktu yang lama, menghela nafas lega, menutup mata indahnya, dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Akhir cerita berubah ketika Xia Tiyue mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Dan jika Xia Qingyue baru saja menyerah, hasilnya tidak akan berubah. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan Yun Ce jatuh pingsan. Sebagai wasit, Ling Wugao mungkin belum tentu menerima keputusan seperti ini setelah pemenang ditentukan, handuk. Namun kata-kata terakhir dari Ice Phoenix Qiong Hualing dan Xia Qingyue yang jatuh dari langit mengumumkan kepada semua orang siapa yang benar-benar menang dan siapa yang kalah. Ling Wugao mengangguk, tidak bertanya lagi pada Xia Qingyue, mengangkat tangannya lagi, dan mengumumkan dengan lantang, Xia Qingyue mengaku kalah. Pemenang pertarungan terakhir kompetisi peringkat ini adalah milik keluarga kerajaan Blue Wind. Yun Ce. Dengan diumumkannya hasil akhir, kompetisi pemeringkatan ini akhirnya diselesaikan pada saat ini. Forum diskusi pedang tiba-tiba menjadi gelisah. Ini adalah hasil yang tidak terpikirkan oleh siapapun sebelum pertarungan peringkat, dan tidak mungkin untuk memikirkannya. Sebaliknya, jika ada yang mengatakan sebelum pertarungan peringkat siapa yang akan menjadi nomor 1 dalam sesi ini keluarga kerajaan Blue Wind, maka orang ini akan dianggap idiot atau gila oleh semua orang. Keluarga kerajaan Blue Wind, sebuah nama yang seharusnya berada di puncak dunia, namun telah diejek dan dihina berkali-kali di alam Suan, hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, terdengar di panggung final, pertarungan peringkat. Petik 2. Meskipun dia tidak mendapatkan tempat pertama, dia mengalahkan Ling Yun dan menekan Villa Tianjian. Itu dapat dianggap memenuhi niat aslinya. Setelah beberapa saat kecewa, Chu Yueli tersenyum sedikit, dan ekspresinya kembali untuk menenangkan. Tidak kalau dipikir-pikir, orang yang memberiku kejutan terbesar dalam pertandingan peringkat ini sebenarnya adalah orang yang dinikahi Qingyue. Takdir memang hal yang paling aneh di dunia. Chu Yue-chan tetap diam, matanya bersinar terang sebagai es. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya saat ini. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu pantas menjadi bos. Orang yang bisa menjadi bosku, Ling Jie, sungguh luar biasa. Ling Jie mengepalkan tangannya erat-erat dan menggeram dengan seringai di wajahnya. Dia, yang sudah menyebut dirinya adik Yun Ce, kini merasa cukup bangga padanya. Adapun kekalahan Tianjian Villa kemarin, sudah lama ia lupakan. Namun, tidak ada sorak-sorai dari kursi keluarga kerajaan Changfeng. Setelah Ling Wugao mengumumkan hasilnya, Chang Yue meneriakkan, saudara muda Yun, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia bergegas ke tahap diskusi pedang secepat mungkin. Xia Yuanba mengikuti di belakang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun gerakan Qin Wuxiang sedikit lebih lambat, kecepatannya secara alami jauh lebih cepat daripada mereka. Setelah beberapa pengelak, dia berada di depan Yun Ce dan dengan cepat membungkuk untuk memeriksa lukanya. Bagaimana kabar junior brother Yun? Chang Yue mengulurkan tangannya, namun tidak berani menyentuh tubuh Yun Ce. Wajahnya sudah berlinang air mata. Tangan Qin Wuxiang meninggalkan tubuh Yun Ce, dengan ekspresi santai di wajahnya. Jangan khawatir, Yang Mulia, Putri, meskipun lukanya terlihat menakutkan, itu hanyalah luka daging. Butuh waktu paling lama sebulan untuk pulih. Bisa disembuhkan. Cedera dalam juga sangat ringan. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah energi dalam terkuras habis dan pembuluh darah misterius menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Butuh waktu lama untuk pulih. Tapi itu tidak akan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat disembuhkan. Hanya saja alam rahasia Tianqi. Sayangnya, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam eksplorasi dalam kondisinya saat ini. Setelah mendengar ini, Chang Yue akhirnya sedikit santai, dan dia memegang Yun tangan erat-erat, tidak mau melepaskannya. Kekhawatiran Chang Yue, kata-kata, air mata. Xia Qingyue memperhatikan semuanya dalam diam. Dia berhenti berjalan dan tidak mendekat. Dia juga diam-diam menyimpan botol pil kecantikan salju yang baru saja dia terima dari tuannya. Tuan Istana Qin, selamat banyak, kata Ling Wugao kepada Qin Wuxiang. Kekalahan Villa Tianjian telah diputuskan.
Posisi raja yang selalu menjadi milik mereka kini diambil alih oleh keluarga kerajaan Blue Wind. Namun, Ling Wubu juga bertindak sangat tenang dan mengambil inisiatif untuk memberi selamat kepada Qin Wushang. Sebelum dia bisa menanggapi, dia berkata, "Tuan Istana Qin tidak perlu bicara lebih banyak. Ikuti saya kembali ke Tiange dulu." Petik 2. Qin Wushang mengangguk dan membawa Yun Ce bersamanya. Penatua Lao Ling akan memimpin jalan. Petik 2. Sebagai yang terakhir pemenang kompetisi peringkat ini, namun, Yun Ce tidak punya waktu untuk menerima sorak-sorai dan tatapan penonton, dan buru-buru dibawa pergi. Meskipun dia, sebagai protagonis, pergi, kebisingan di SWOT Arena berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Para mistikus muda itu semua kehilangan harga diri mereka saat ini. Setelah mengalami pertarungan peringkat yang penuh dengan kejutan dan variabel yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyadari bahwa mereka, yang selama ini mengaku jenius, tidak berharga di hadapan para jenius sejati. Sebutkan saja, ini adalah pertarungan peringkat paling istimewa karena memecahkan lebih dari selusin sejarah. Proses dan akhir ceritanya penuh kejutan. Diperkirakan setelah pertandingan peringkat ini, akan terjadi kekacauan besar di Blue Wind Empire, dan kekacauan ini akan berlangsung sangat lama. Tentu saja, banyak juga orang yang sangat tidak senang dengan hasil pertarungan peringkat ini. Misalnya, klan surga terbakar dikalahkan dengan telak oleh Yun Ce sehingga bahkan tetua pertama pun kehilangan kendali atas emosinya dan merasa sangat terhina. Contoh lainnya adalah Sky Spear Thunderfire Castle, yang sejak awal melontarkan kata-kata kasar kepada Yun Ce. Namun, dibandingkan dengan Burning Heaven Clan, Heavenly Spear Thunderfire Castle lebih tidak nyaman. Mu Tianbei tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sejati Yun Ce begitu menakutkan, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat ini. Orang seperti itu, setelah sayapnya penuh, pasti akan menjadi takhta benua angin biru. Dalam ratusan tahun sejarah kastil api guntur tombak langit, tidak pernah ada tahta, dan mereka tidak berani memprovokasi tahta. Memikirkan hal ini, Mu Tianbei secara alami tidak bisa beristirahat dengan tenang. Keringat dingin menetes di punggungnya, dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Keluarga kerajaan Blue Wind, Istana Kaisar. Sebagai orang sezaman dengan kerajaan angin biru, wajah Chang Wanhe memerah dan matanya linglung, seolah sedang tidur. Dan Chang Wanhe memang mengira dia sedang bermimpi. Dia menerima pesan dari Qin Wushang, keluarga kerajaan Chang Feng memenangkan tempat pertama dalam pertandingan peringkat. Segera, dia menerima pesan dari putrinya, keluarga kerajaan Chang Feng memenangkan tempat pertama dalam pertandingan peringkat. Memegang Chuan Yinyu, Chang Wanhe dalam keadaan linglung, dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia mempercayai Qin Wushang, dan bahkan lebih mempercayai Chang Yue. Tetapi dia tidak berani mempercayai kata-kata yang sama yang keluar dari mulut mereka, karena itu terlalu melamun dan tidak nyata. Itu seperti suara dalam mimpi, cerita malam Tianfang. Serbuan langkah kaki datang dari luar. Segera, Kasim pribadinya bergegas masuk, melemparkan dirinya ke depannya, dan berteriak dengan suara serak, "Selamat kepada Kaisar! Selamat kepada Kaisar! Pertarungan peringkat telah berakhir hari ini. Kerajaan kita keluarga kerajaan, memenangkan tempat pertama." Tempat pertama, bibir Chang Wanhe bergerak dan dia gemetar. "Apakah kamu yakin berita ini benar?" Petik 2. Ini adalah berita yang dirilis oleh Tianjian Villa, benar sekali. Sekarang, seluruh bagian kekaisaran telah menerima beritanya, dan tidak ada satu kata pun yang salah. Si Kasim berkata dengan penuh semangat, "Yun Ce, yang mewakili keluarga kerajaan dalam perang, memenangkan putaran pertama penyisihan grup dan babak kedua penyisihan grup. Di babak penyisihan, dia mengalahkan lawan dari Sekte Xiao, Klan Surga Terbakar, Villa Tianjian, dan Istana Abadi Awan Beku, dan memenangkan semua pertempuran, dan memenangkan tempat pertama. Jika kamu berbohong setengah kata saja, budakmu akan disambar petir dari langit." Wajah Chang Wanhe menjadi semakin merah, dan kegembiraan menyebar ke setiap sel di tubuhnya. Oke. Haha, hahaha, hahaha. Chang Wanhe tertawa. Dia berdiri dan tertawa sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun menjabat dia tertawa begitu sepenuh hati dan sepenuh hati, seolah-olah semua stagnasi dan kekeruhan di hatinya dilepaskan sepenuhnya dalam tawa ceria ini. Inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki keluarga kerajaan Chang Feng kita. Inilah kemampuan sebenarnya untuk memandang rendah dunia.
Memerintah ke segala arah, lewati pesan, lewati perintah. Seluruh kekaisaran akan mendapat amnesti 3 tahun mulai hari ini, dan pasokan tahunan semua cabang Xuanfu akan berlipat ganda. Chang Feng hadiah dari Istana Xuan akan diumumkan secara terpisah. Mulai sekarang, kami akan menyiapkan jamuan makan dengan standar tertinggi di Blue Wind Hall. Saya secara pribadi akan menyambut Yun Che dan yang lainnya pada kepulangan mereka yang penuh kemenangan. Adapun hadiah Yun Che akan diumumkan secara terpisah. Saya menerima pesanannya. Petik 2. Tunggu. Sebentar, siapkan makanan dan anggur lezat untukku segera. Aku akan minum yang enak. Hahaha, biasanya Chang Wanhai kesulitan makan, tapi sekarang suasana hatinya sedang baik dan nafsu makannya meningkat pesat. Pada saat ini, dia merasa sangat dalam bahwa meskipun dia segera meninggal, dia tidak akan menyesal. Bab 247. Ruangan yang tenang dan rapi, cahaya yang tidak terlalu terang masuk dari jendela bambu yang setengah terbuka membuat ruangan tidak terlalu gelap. Yun Che berbaring diam di ranjang empuk, tubuhnya dilumuri obat yang baunya tidak terlalu menyengat. Dia telah mempertahankan posisi ini selama 3 hari, yang juga berarti dia tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh. Ada gelombang roh es yang mengambang di depan tempat tidur, dan kemudian sesosok wanita cantik berpakaian salju secara bertahap muncul. Dia mengangkat telapak tangannya yang seperti es dan meletakkannya di dada Yun Che, merasakan luka-lukanya dan kesembuhan energinya yang dalam. Setelah beberapa saat, roh es di sekelilingnya mulai terbang dengan cepat, dan telapak tangannya terbuka penuh, menutupi dadanya, dan cahaya biru es diam-diam menyelimuti tubuhnya. Keadaan ini berlangsung selama penuh setengah seperempat jam. Waktu, pada saat ini, suara langkah kaki yang sengaja dibuat lembut terdengar dari luar pintu. Wanita itu menarik kembali telapak tangannya, menggoyangkan tubuhnya sedikit, dan menghilang di sana seperti mimpi. Mata Yun Che juga sedikit bergetar saat ini, lalu perlahan terbuka. Ada rasa sakit di seluruh tubuhnya, tapi rasa sakitnya tidak parah, dan ada perasaan sejuk yang membuatnya merasa sangat nyaman. Yun Che mencoba menggerakkan tubuhnya, dan dia sangat gembira dengan hasilnya. Meskipun dia sangat lemah, gerakan tubuhnya tidak terlihat kaku. Paling-paling, akan ada rasa sakit ketika rentang gerakannya terlalu besar, tapi ini adalah cukup untuk membuktikan bahwa fungsi tubuhnya pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Kemampuan pemulihan yang diberikan oleh Daofu 7 tingkat kedua memang bukan jaminan. Pintu dibuka, dan Chang Yue masuk sambil memegang mangkuk sup, diikuti oleh Qin Wushang. Saat ini, Putri Chang Yue terlihat sangat kuyuh, seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa hari beberapa malam. Yun Che menggerakkan tubuhnya sedikit dan memanggil dengan lembut, "Kakak senior, Tuan Istana Qin." "Ah!" Chang Yue berteriak dengan lembut dan hampir membuang mangkuk sup di tangannya. Dia meletakkan mangkuk sup di atas meja dan buru-buru mendatangi Yun Che dan berkata dengan terkejut, "Adik laki-laki Yun, kamu sudah bangun, bagus. Nenek Jiumu berkata bahwa kamu mungkin koma selama lebih dari 10 hari, jadi aku tahu kamu akan koma aman lebih cepat." "Tidak ada, Nenek Jiumu." Yang dibicarakan Chang Yue adalah dokter ajaib nomor 1 di Villa Tianjian yang telah lama tinggal di Paviliun Huitian. "Aku baik-baik saja sekarang. Aku membuat kakak senior khawatir." Melihat wajah Chang Yue, Yun Che berkata dengan sedih. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya yang bisa bergerak bebas untuk meraih tangan kecil Chang Yue, membuktikan padanya bahwa dia benar-benar tidak apa-apa. "Haha, baru saja bangun. Dengan cara ini, Yang Mulia dan saya akan merasa nyaman." Qin Wushang mengangguk dan tersenyum, dengan ekspresi santai di wajahnya. "Yun Che, tahukah Anda bahwa Anda sekarang terkenal di seluruh dunia? Dia juga dikenal sebagai orang nomor 1 di generasi muda saat ini. Dan Anda memang pantas mendapatkan gelar ini. Tapi saya yakin dengan temperamen Anda tidak akan terlalu peduli dengan nama palsu ini. Nama adalah A meskipun kedengarannya bagus, itu seringkali menjadi beban." Yun Che tersenyum datar, lalu bertanya, "Kakak senior, sudah berapa lama aku tertidur?" "Sudah 3 hari. Chang Yue menjawab, "Adik laki-laki. Yun, bagaimana perasaanmu tentang dirimu sekarang? Apakah ada sesuatu yang sangat tidak nyaman?" "Jangan khawatir, aku merasa tubuhku hampir pulih setelah 3 hari." Yun Che tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Menjelajahi Tianqi kapan dunia rahasia?" "Alam rahasia Tianqi akan dibuka lusa." Qin Wushang menghela nafas, "Tetapi dalam kondisi Anda saat ini,
Anda mungkin tidak akan dapat berpartisipasi dalam eksplorasi ini, tapi tidak masalah. Kamu baru berusia 17 tahun, aku melewatkan kali ini, tapi aku akan memiliki kesempatan yang sama 3 tahun kemudian. Petik 2. Lusa. Yunce menutup matanya. Mutiara racun langitnya mengandung banyak pil pengembalian hebat yang dia sempurnakan sendiri. Ditambah dengan kemampuan pemulihan supernya, dia dapat menyembuhkan 90% lukanya lusa, tetapi pemulihan energinya yang dalam akan terjadi. Tidak bisa begitu cepat, bahkan mungkin tidak setengahnya dapat dipulihkan. Ditambah dengan fakta bahwa dia membakar sumber kekuatan darah Phoenix, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan api Phoenix setidaknya selama 3 bulan, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Yunce mengetahui kondisi fisik dan kemampuan pemulihannya. Jika dia dapat memulihkan setengah dari kekuatannya, bukan tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam penjelajahan alam rahasia Tianqi Lusa, tetapi risikonya akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, memasuki domain Tianqi sama dengan meninggalkan ruang lingkup Villa Tianjian. Beberapa orang yang tidak berani bertindak gegabah di Villa Tianjian dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini belum tentu terlalu pesimis. Xuan Gong saya memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Pada hari itu, saya akan memutuskan apakah akan memasuki alam rahasia Tianqi berdasarkan status pemulihan saya. Namun, jangan beritahu orang lain bahwa saya telah bangun. Orang-orang, kata Yunce. Qin Wuxiang tidak tahu apa, keterampilan misterius, Yunce, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dia mengangguk dan berhenti berbicara. Chang Yue memberi Yunce ramuan untuk diminum, tinggal bersamanya untuk waktu yang lama, lalu pergi, meninggalkannya untuk beristirahat dengan tenang sendirian. Kamu benar-benar bekerja keras, apa kamu tidak takut menjadi tidak berguna? Kata Jasmine dengan marah. Saya telah mengalami banyak hal serupa, dan saya mengetahuinya di dalam hati. Tidak peduli betapa kacaunya saya tidak akan pernah membiarkan diri saya menjadi lumpuh. Yunce menyesuaikan posisi berbaringnya ke posisi yang lebih nyaman, dan mengeluarkan mutiara racun langit yang besar. Dia melemparkan pil Huitian ke dalam mulutnya, dan kemudian perlahan memurnikannya dengan sejumlah kecil energi dalam yang dipulihkan, tetapi hanya dalam 3 hari, luka luar hampir sembuh, dan luka dalam segera sembuh. Teknik Grid Buddha-Buddha tingkat kedua memang luar biasa. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat pulih ke levelmu saat ini hanya dengan mengandalkan seni Daofu tingkat kedua? Jasmine mendengus dingin. Petik 2. Apakah ada alasan lain? Dalam 3 hari terakhir, seseorang akan datang 2 kali sehari dan menggunakan banyak energi yang dalam untuk memulihkan lukamu. Jika tidak, kamu akan koma setidaknya selama 2 hari lagi, berhari-hari dengan luka dalam. Mustahil baginya untuk pulih begitu cepat. Yunce tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menjadi bersemangat. Mungkinkah, peri kecil? Petik 2. Wanita ini selalu dingin dan acuh tak acuh kepada Anda, tanpa kepura-puraan apapun, dan dia bahkan membuat Anda terpesona terakhir kali. Ketika Anda keluar dan Anda terluka, dia diam-diam datang ke pintu Anda dan tidak ragu-ragu menghabiskan banyak energinya yang dalam untuk menyembuhkan luka Anda. Idenya seorang wanita sungguh aneh, ucap Jasmine santai. Namun ketika kalimat terakhir keluar dari mulut gadis cilik yang sebenarnya baru berusia 14 tahun ini, siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa sangat aneh dan janggal. Haha. Ketika kamu besar nanti dan menjadi wanita sejati, mungkin kamu akan mengerti. Yunce tertawa keras, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Kapan dia biasanya datang? Siang? Tengah malam? Apa? Kamu ingin menunggu sampai dia datang? Tentu saja, dia pasti tidak mengira aku akan datang lagi sejak aku bangun, kata Yunce dengan sangat gembira. Kotor, kotor. Yunce menjadi marah, memamerkan giginya dan berteriak, "Hei! Di mana kamu?" Seorang gadis kecil mempelajari 2 kata ini. Bagaimana ini bisa disebut kotor? Aku hanya berpikir dengan sangat sederhana. Apakah kamu ingin melihatnya? Meskipun kamu jauh lebih kuat dariku dan memiliki lebih banyak hal dalam pikiranmu daripada aku, kamu masih seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun. Tentu saja kamu tidak dapat memahami cinta yang murni dan murni di antara kami, orang dewasa. Perasaan yang indah. Kamu, seorang dewasa. Aku, seorang gadis kecil. Jasmine mencibir, beraninya kamu tidak menghormati guru. Tidak ada yang pernah berani memanggilku gadis kecil. Suara Jasmine jelas dipenuhi dengan emosi.
Dirasuki oleh sesuatu yang disebut aura pembunuh, leher Yunce tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan panik, Aku salah. Jasmine, aku benar-benar, tentu saja, tidak pernah menelepon kamu gadis kecil. Aku pasti salah dengar. Malam itu, tengah malam, semuanya sunyi. Jendela kamar Yunce terbuka sedikit, dan dengan hembusan angin sejuk, sosok wanita seputih salju muncul diam-diam di depan tempat tidur Yunce. Meski cahayanya redup, samar-samar dia masih bisa melihat lekuk tubuhnya yang sempurna dan anggun, dan aura yang terpancar dari tubuhnya dingin dan mulia, dengan arogansi dingin raksasa yang jaraknya ribuan mil. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di dada Yunce. Dia hendak memeriksa luka Yunce lagi. Pada saat ini, Yunce, yang seharusnya koma, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mengenakannya, dadanya tangan di dada digenggam. Dengan kekuatan Chu Yuechan saat ini, tidak banyak orang di Kekaisaran Angin Biru yang bisa mendekatinya. Hanya saja dia khawatir dengan cedera Yunce dan memusatkan seluruh energinya untuk memadatkan energi terdalam yang paling murni. Selain itu, dia tidak tahu bahwa Yunce sebenarnya sudah bangun, jadi dia tiba-tiba meraih tangannya. Tangan Chu Yuechan lembut dan dingin, seperti sepotong nefrite yang dilumasi. Namun, tangan ini tidak dipegang terlalu lama oleh Yunce. Setelah beberapa saat diam, tiba-tiba terlepas. Seluruh tubuh Chu Yuechan juga dia dengan cepat mundur, dan nafas di tubuhnya menjadi dingin dan menggigit. Peri kecil, aku tahu kamu pasti akan mengkhawatirkanku. Yunce menegakkan tubuh bagian atasnya dan memanggil dengan lembut. Jadi kamu sudah bangun. Suara Chu Yuechan dingin dan tanpa emosi. Dia tidak memberi Yunce kesempatan untuk berkata terlalu banyak. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Lagi pula, kamu ada di sini karena King Yue. Mengenai cederanya, sebagai pamannya, saya memiliki tanggung jawab untuk memulihkan cedera Anda. Karena Anda hampir pulih, saya tidak perlu mengambil tindakan. Juga, saya tidak dipanggil kecil peri. Kamu bisa memanggilku Chu Yuechan, atau Senior Chu. Setelah mengatakan itu, Chu Yuechan berbalik dengan tegas dan bersiap untuk pergi. Peri kecil, teriak Yunce tergesa-gesa, mencoba untuk bangun dengan tergesa-gesa, tapi tiba-tiba dengan suara, seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan dia jatuh ke tempat tidur. Chu Yuechan yang hendak pergi tiba-tiba melihat Yunce tiba-tiba muntah darah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, tubuh saljunya bergerak maju dan bergegas untuk mendukung Yunce. Meski cahayanya sangat redup, Yunce bisa dengan jelas melihat kepanikan melintas di wajahnya yang sedingin es. Dia percaya bahwa dialah orang pertama yang bisa membuat peri Bingchan yang terkenal di dunia panik. Darah yang keluar dari mulutnya sebenarnya adalah sisa kemacetan yang dipaksa keluar dari organ internalnya setelah meminum pil Great Huitian. Dia seharusnya memuntahkannya sejak lama. Dia menekannya dengan paksa untuk mencegah Chu Yuechan melihatnya bangun. Tidak pernah meninggalkan. Ternyata strateginya cukup efektif. Ia memuntahkan kemacetan dan organ dalamnya terasa lega. Ketika peri kecil mendukungnya, dia juga memeluk pinggangnya yang dingin, lembut dan halus. Meskipun Chu Yuechan sedikit gemetar, dia tidak berani menghadapi orang yang terluka parah, yang baru saja muntah darah. Jika dia mencoba melepaskan diri, dia hanya bisa membiarkan dia memeluknya, perlahan-lahan memeluknya semakin erat. Bab 248. Apakah kamu baik-baik saja? Chu Yuechan mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya terdengar dingin, tetapi tubuhnya menempel erat padanya, dan napasnya yang hangat dan akrab membuat detak jantungnya benar-benar tidak teratur, dan dia tidak bisa menenangkannya bahkan jika dia berusaha keras untuk menggunakan Bingxin Jue. Selama 5 bulan itu, dia dipeluk hampir setiap saat, dan kontak fisik dengannya begitu akrab sehingga dia tidak bisa lagi mengenalnya. Bahkan selama periode itu, dia secara tidak sadar dia beradaptasi dan menikmati perasaan ini entah kenapa, tapi suara di dalam hatinya memberitahunya bahwa itu karena dia lumpuh saat itu dan hanya bisa mengandalkan perawatan dan perlindungannya. Tapi sekarang berbeda, dia telah membuat kesalahan besar dengannya, dan dia tidak boleh jika dia terus melakukan kesalahan. Yunce menaruh seluruh bebannya pada Chu Yuechan, tampak lemas dan setengah mati. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, aku, tidak apa-apa, peri kecil, jangan tinggalkan aku. Petik 2. Petik 2.
Chu Yue-chan terdiam. Setiap suku kata dari suara lemah Yun Ce menyentuh hatinya, menyebabkan dia menderita perasaan menyakitkan seperti tertusuk jarum. Dia tidak bisa mendorong Yun Ce menjauh, dia juga tidak bisa menurutinya, dia hanya bisa memeluknya dengan tenang. Di antara mereka, dia memaksakan dirinya untuk menjadi kejam beberapa kali, tapi dia tidak tahan untuk mendorongnya menjauh. Di tengah malam, hanya ada mereka berdua di sini. Tidak ada orang lain yang akan melihat atau mengganggunya. Dia terluka parah lagi. Itu saja, mari kita bersenang-senang untuk yang terakhir kalinya. Ini adalah kenyamanan terus-menerus dan bujukan dalam hati Chu Yue-chan, alasannya sendiri. Sampai, untuk mendeteksi luka Yun Ce saat ini, dia dengan cepat memindahkan energinya yang dalam ke sekitar tubuh Yun Ce. Bang! Yun Ce, yang sedang berbaring di atas Chu Yue-chan, didorong menjauh. Punggungnya membentur dinding di belakang tempat tidur. Yun Ce menyeringai kesakitan. Ah, sakit, sakit. Beraninya kau berpura-pura berbohong. Aku. Wajah Chu Yue-chan tertutup es, matanya dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan dingin. Namun, setelah mengetahui bahwa lukanya tidak bertambah parah, tetapi sudah membaik secara signifikan, dia tiba-tiba menjadi rileks di dalam, wajahnya cemberut, tetapi di dalam hatinya, ada semacam relaksasi yang tidak akan pernah terlihat. Dan perasaan ini juga membuatnya merasa sedikit panik, karena ini adalah emosi yang seharusnya tidak pernah dia miliki. Yun Ce mengulurkan tangannya dan mengusap punggungnya, dan berkata dengan menyedihkan, karena, aku takut peri kecilku akan benar-benar pergi seperti itu. Peri kecil, aku tahu kamu telah. Jangan katakan lagi. Chu Yue-chan dadanya naik turun, dan dia menyela Yun Ce dengan suara dingin. Dia berbalik. Suaranya hanya dingin dan kejam, segala sesuatu yang terjadi antara kamu dan aku adalah sebuah kesalahan. Aku hampir lupa itu. Tolong lupakan semuanya. Jika kamu tidak bisa melupakannya, perlakukan itu sebagai mimpi ilusi, dan jangan pernah berpikir untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Yun Ce, tidak ada orang lain yang akan tahu tentang kamu dan urusanku. Jika kamu tidak ingin hal itu menimbulkan komplikasi, tolong jangan pernah mengungkapkan seniawan beku tingkat ke-6 yang telah kamu peroleh. Kamu adalah suami dari King Yue. Jika kamu tidak ingin dia dan istana abadi awan beku diejek oleh dunia dan terlibat dalam jurang penalaran, lalu serahkan segalanya padaku. Pikiran. Chu Yue-chan menutup matanya, dan roh es di tubuhnya berkibar dengan kacau. Setelah meninggalkan Tianjian Villa, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, Chu Yue-chan juga menghilang di depan mata Yun Ce, meninggalkan Yun Ce diam-diam melihat serpihan roh es yang belum sepenuhnya hilang. Aduh, setelah sekian lama, Yun Ce berbaring kembali di tempat tidur dan menghela nafas panjang. Dia meletakkan tangannya di hidung dan samar-samar bisa mencium bau nafasnya yang seperti teratai es. Sepertinya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, Jasmine menyombongkan diri. Kamu tidak mengerti. Yun Ce memiringkan kepalanya, bergumam, lalu menghela nafas lagi, memikirkan beberapa kata terakhir Chu Yue-chan, diejek oleh dunia, diseret ke dalam jurang penalaran. Ini kata-kata, sangat itu mengganggu sarafnya. Xia King Yue adalah istrinya, dan Chu Yue-chan adalah paman dan setengah tuan Xia King Yue pada saat yang sama. Hal-hal seperti melanggar aturan pasti akan menarik pandangan aneh dan opini publik dari dunia. Terutama, Frozen Cloud Asgard, yang seperti tempat suci di Blue Wind Empire. Belum lagi apakah Chu Yue-chan memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap seorang pria terhadapnya, hanya karena celah ini, sebagai kepala 7 Dewa Abadi Awan Beku, di Istana Abadi Awan Beku, dia tidak akan pernah menanggung beban untuk membiarkannya. Untuk mengatasi konsekuensi dari reputasi ribuan tahun Frozen Cloud Asgard yang dipermalukan. Oleh karena itu, apapun hatinya, tekad adalah satu-satunya pilihannya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Pertarungan peringkat untuk tempat utama dan sekunder telah berakhir, dan peringkat lebih dari 500 sekte telah diputuskan. Tempat pertama, keluarga Kekaisaran Blue Wind. Tempat kedua, Istana Abadi Awan Beku. Tempat ketiga, Villa Tianjian. Tempat keempat, Sekte Xiao. Tempat kelima, Klan Surga Terbakar. Setelah hasil pemeringkatan diumumkan, hal itu menyebabkan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia misterius Kerajaan Angin Biru. Yun Ce dan Xia King Yue, dua anak laki-laki dan perempuan yang baru berusia 17 tahun,
nama mereka menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Angin Biru dalam beberapa hari terakhir, dan kemudian menyebar ke 6 negara lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kompetisi peringkat Blue Wind Empire juga telah menarik perhatian negara-negara lain. Hasil kompetisi pemeringkatan ini juga menimbulkan guncangan yang cukup besar bagi negara lain, sehingga membuat mereka tidak dapat mengingat nama Yun Che dan Xia Qingyue. Mengenai asal-usul Yun Che, keadaan, perbuatan di Blue Wind Mendalam Palace, dan kinerja dalam pertandingan peringkat, semuanya telah dibuat menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di pasar, terutama pertempuran dengan Xia Qingyue, yang digambarkan itu sangat berwarna dan menggemparkan dunia hingga seperti pertarungan antara hantu dan dewa. Yang lainnya, bahkan termasuk hubungan yang berkepanjangan dan menggetarkan hati antara dia dan Putri Chang Yue. Jika Yun Che berjalan di jalan manapun di kota manapun di Kekaisaran Angin Biru sekarang. Jika Anda berkeliling sebentar, Anda akan begitu bersemangat dengan rumor Anda sendiri sehingga Anda akan langsung kejang. Yun Che telah meremehkan pengaruh kompetisi peringkat sampai batas tertentu. Di Villa Tianjian yang damai, dia tidak tahu bahwa namanya dan segala macam legenda yang berlebihan dan aneh sudah menyebar ke seluruh dunia luar. Setelah pertarungan peringkat, semua sekte besar juga keluar satu demi satu. Pada akhirnya, hanya 10 sekte teratas termasuk Tianjian Villa yang tersisa. Setelah bekerja keras untuk masuk 10 besar, hanya untuk memasuki dunia rahasia Tianqi, sama sekali tidak ada yang mau melewatkannya. Waktu pembukaan alam rahasia Tianqi semakin dekat. Setelah Yun Che bangun, kecepatan pemulihannya juga meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak pergi kemana-mana selama 2 hari terakhir. Berkonsentrasi pada latihan. Berdasarkan luka-lukanya di panggung diskusi pedang hari itu, tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak hanya bangun, tetapi luka-lukanya hampir sembuh total. Malam sebelum dunia rahasia Tianqi terbuka, Ling Yuefeng berdiri di bawah pohon kuno di halaman, diam-diam memandangi bulan yang memudar di langit. Pakaiannya basah oleh embun malam, dan terlihat jelas bahwa dia sudah lama berdiri di sini. Aduh, Ling Yuefeng tiba-tiba menghela nafas panjang. Yuefeng, jangan terlalu banyak berpikir. Masalahnya sudah berlalu. Tidak ada gunanya memikirkannya lagi. Kali ini, bukan karena kita lemah, dan kedua orang itu lebih kuat dari yang diharapkan. Kekalahan kita bukannya tidak adil. Xuan Yuan Yufeng pergi. Dia datang dan membisikkan penghiburan. Ling Yuefeng dalam keadaan linglung, menatap Chang Yue tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan, dan dia bahkan tidak menyadarinya ketika Xuan Yuan Yufeng mendekat. Warna yang sangat rumit muncul di matanya, lalu dia berbalik dan menghela nafas. Sudah lebih dari 1200 tahun sejak nenek moyang kita mendirikan villa pedang surgawi ini, yang mengejutkan dunia dengan pedang perkasa mereka. Posisi Tuan tidak pernah terguncang, tetapi hanya generasi saya yang memiliki. Meskipun saya menghadapinya siang dan malam setenang mungkin, saya tetap tidak bisa melepaskannya. Saya merasa sangat malu dengan leluhur saya dan Villa Tianjian selama ribuan tahun. Fondasi, jangan katakan itu. Xuan Yuan Yufeng menghibur, Anda berhasil sebagai pemilik villa di usia muda, dan Anda telah memikul semua beban villa sebesar itu. Hari ini, Anda telah menjabat selama 21 tahun. Ini bertahun-tahun, aku telah bersamamu. Berjalan melewatinya, melihat villa berkembang hari demi hari, Yuner dan JR jauh lebih baik daripada kamu saat dilatih. Ini cukup untuk membuat kamu dan aku bangga. Meskipun hasil dari pertarungan peringkat ini tidak seperti yang diharapkan, tetapi kompetisi peringkat hanya mempertimbangkan generasi muda dari kelas atas, yang terlalu darurat dalam hal fondasi, sumber daya, prestise, dan kekuatan keseluruhan. Bahkan jika gabungan 9 sekte yang tersisa di sini tidak dapat dibandingkan bersama kami, dan ada apa yang tidak bisa kamu lepaskan. Kenyamanan Xuan Yuan Yufeng membuat mata Ling Yuefeng perlahan menjadi tenang. Dia memeluk Xuan Yuan Yufeng dan berkata dengan emosional, "Nyonya, Anda benar. Saya, Ling Yuefeng, akan memiliki istri dalam hidup ini. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi untuk diminta, apa yang tidak bisa Anda lepaskan?" Petik 2. Xuan Yuan Yufeng tersenyum lembut dan bersandar di bahu suaminya. Ling Yuefeng mengalihkan pandangannya dan melihat ke kejauhan, berkata, "Kamar Yuner masih diterangi lampu. Aku bisa melihat bahwa dia dihantui akhir-akhir ini. Aku khawatir Yuner adalah orangnya siapa yang tidak bisa melepaskannya. Aku takut padanya kepercayaan diri dan semangat pedangnya sangat terpengaruh oleh ini. Mengapa aku tidak pergi dan berbicara dengannya?"
Suan Yuan, Yu Feng berdiri dan perlahan menggelengkan kepalanya, perilaku aneh Yuner mungkin bukan karena kekalahan hari itu. Nyonya, yang Anda maksud adalah... Suan Yuan Yu Feng berkata, tidak apa-apa. Yue Feng, pergi dan temui dia. Biarkan dia mengatakan apa yang ada dalam pikirannya hati. Mungkin kamu bisa memberinya bimbingan, dan dia bisa meninggalkannya sendiri. Keluarlah. Petik 2. Ling Yue Feng mengangguk, lalu perlahan berjalan keluar dari halaman dan berjalan menuju ke arah halaman Ling Yun. Suan Yuan Yu Feng kembali ke kamar. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu. Yu Feng, ini aku. Suara ini membuat Suan Yuan Yu Feng segera berdiri dan membuka pintu. Itu adalah Ling Kun. Ling Kun duduk di kamar, memandang ke arah Suan Yuan Yu Feng sebentar, dan berkata, Yu Feng, bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Ling Yue Feng tidak mengganggumu, kan? Yue Feng selalu sangat baik kepadaku. Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Suan Yuan Yu Feng menjawab sambil tersenyum. Dia menuangkan secangkir teh untuk Ling Kun, lalu duduk di seberangnya, dengan sedikit ekspresi melankolis di wajahnya. Alasan kenapa aku melihat pamanku terlambat adalah... Aku ingin tahu, ayahku, apakah dia masih marah padaku? Haha. Ling Kun tersenyum dan berkata, Yu Feng, orang seperti apa ayahmu itu? Sebagai seorang putri, apakah kamu masih tidak tahu? Faktanya, tetua ke-9 sudah lama marah. Xiaomi, domain Tianjian yang perkasa, dan Villa Sanjian telah memiliki banyak kontak dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa di akun kecil saya dapat memfasilitasi hal ini? Faktanya, selalu penatua ke-9 yang diam-diam memfasilitasinya. Naga yang saya bawa ke sini kali ini armor harta karun skala juga dipesan oleh penatua ke-9 sendiri. Hanya saja penatua ke-9 itu keras kepala. Meskipun dia punya sudah lama menerima pernikahanmu dengan Ling Yue Feng di dalam hatinya, dia selalu tegas pada kata-katanya. Dan yang membuat dia benar-benar marah selama bertahun-tahun ini sebenarnya adalah kenyataan bahwa kamu belum kembali selama bertahun-tahun. Temui dia. Suan Yuan, Yu Feng mata menjadi basah. Aku membuat ayahku sangat marah dan mempermalukannya. Bagaimana mungkin aku masih punya keberanian untuk kembali dan menemuinya? Oh, bocah bodoh, kamu salah. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya putri tetua ke-9. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah benar-benar membencimu. Meskipun dia tidak melepaskannya selama bertahun-tahun, semua orang dapat melihat bahwa dia sangat merindukanmu. Jika tidak, dia tidak akan selalu menceritakan kejadian masa lalumu lagi dan lagi. Ketika masalah penyegelan iblis selesai, kamu, Yue Feng, Yuner dan JR akan ikut denganku kembali ke wilayah pedang surgawi yang perkasa. Tetua ke-9 aku tidak tahu betapa bahagianya aku akan berada di sana ketika aku melihatmu dan kedua cucuku. Tanpa penghalang di antara kalian, tetua ke-9 mungkin akan sering datang ke sini untuk mengunjungimu dan kedua cucunya di masa depan. Villa Tianjian akan mendapat banyak manfaat dari ini. Jika Yun, R dan JR bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari tetua ke-9, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Petik 2. Suan Yuan Yu Feng akhirnya menenangkan emosinya yang tidak terkendali dan mengangguk perlahan. Oke, saya akan berbicara dengan Yue Feng ketika dia kembali. Itu bagus. Ling Kun tersenyum dan kemudian berkata dengan santai, ketika saya datang ke sini, saya melihat Yue Feng buru-buru menuju tenggara, tapi apa yang terjadi? Masalah mendesak, dia akan pergi untuk... Suara Suan Yuan Yu Feng tiba-tiba berhenti, dan dia mengangkat kepalanya dengan tajam, wajahnya tiba-tiba berubah kaku dan jelek. Tenggara. Kamu bilang, tenggara. Bab 249. Ling Kun mengerutkan kening, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, itu arah tenggara, apa? Suan Yuan Yu Feng berdiri, wajahnya menjadi sangat jelek. Karena semua sekte besar pergi satu demi satu, area tamu Villa Tianjian pada dasarnya kosong. Hanya ada satu sekte yang tinggal di distrik Tenggara, dan itu adalah Frozen Cloud Asgard. Paman Ling, bantu aku. Tanda pisah 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 tanda pisah. Bulan bersinar terang. Ling Yue Feng berjalan di udara. Dia tidak pergi ke halaman kecil Ling Yun, tetapi berbalik setengah jalan dan sampai ke halaman Frozen Cloud Asgard. Ada kesejukan unik di udara di halaman tempat Frozen Cloud Asgard berada. Ling Yue Feng memejamkan mata dan mengendus suasana, seolah dia sedang mabuk oleh sesuatu.
Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan matanya tertuju pada ruangan tempat Chu Yue-chan berada. Lampunya masih menyala. Namun, ketika dia menatap cahaya di ruangan itu, dia merasakan udara dingin yang menggigit merembes ke dalamnya. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan. Keadaan Chu Yue-chan saat ini tidak kalah dengan dia sama sekali. Ling Yuefeng menarik napas lembut, memadatkan suaranya menjadi satu baris, dan mengirim pesan ke Chu Yue-chan. Ling Yuefeng, aku ingin berbicara dengan Peri Binchan sendirian. Aku ingin tahu apakah Peri Binchan bisa keluar dan menemuinya, masalahnya. Katakan padaku. Tanda seru petik 2. Chu Yue-chan tidak muncul. Jawabannya hanya 3 kata pendek. Setiap kata tanpa emosi dan sangat dingin sehingga hampir bisa membekukan orang menjadi patung es. Kerajaan Angin Biru pasti tidak akan menemukan orang lain yang berani berbicara dengan Ling Yuefeng seperti ini, termasuk Tuan Istana Bingyun Lin Yuxian. Dihadapkan pada kata-kata dingin Chu Yue-chan, Ling Yuefeng hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, bertahun-tahun telah berlalu sejak kita pertama kali bertemu di pertandingan peringkat. Tapi sejak itu, dalam 10 tahun, aku telah mengunjungi Frozen Cloud Asgard lebih dari 20 kali, tapi aku belum bisa bertemu denganmu lagi, sampai pertandingan peringkat ini. Petik 2. Hal-hal lama, tidak perlu disebutkan lagi. Jika ada sesuatu yang penting, Tuan Ling, tolong beritahu saya secara langsung. Chu, kata Yue-chan dengan dingin. Ling Yuefeng menghela nafas pendek dan berkata, saat itu, perasaanku padamu diketahui semua orang di dunia. Aku yakin kamu tidak akan mengetahuinya. Saat itu, meskipun aku diejek oleh orang-orang di dunia dan dimarahi olehku ayah, aku masih pergi ke Bingyun Immortal lagi dan lagi. Istana, hanya untuk bertemu denganmu lagi. Sekarang, setelah bertahun-tahun, ingatanku tentangmu masih tetap ada di tahun itu. Bahkan hari ini, keinginan terbesarku dalam hidupku masih tetap sampai jumpa lagi. Sudah, aku tidak mengharapkan bantuanmu, aku hanya berharap kamu mengizinkanku melihat lagi dan beritahu aku seperti apa penampilanmu sekarang. Ling Yuefeng adalah orang yang tergila-gila, tapi dia juga seseorang yang sulit untuk jatuh cinta. Sebelum bertemu Chu Yue-chan, dia mencurahkan seluruh energinya pada ilmu pedang. Sampai dia bertemu Chu Yue-chan, kecantikan orang itu membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan semua emosinya meledak tanpa syarat. 30 tahun telah berlalu sejak itu. Menurut akal sehat, setelah sekian lama, semua perasaan akan memudar, tetapi dalam hati Ling Yuefeng, bayangan Chu Yue-chan tidak pernah memudar. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia juga demikian, tergila-gila dan tidak menyesal, harus dikatakan bahwa Chu Yue-chan terlalu menawan. Kamu sudah punya istri dan 2 anak. Kamu dan aku hanyalah orang asing yang sudah beberapa kali bertemu. Tuan Ling, silakan kembali dan ganggu tamu wanita saat larut malam. Ini bukan cara Anda, Tuan Ling, memperlakukan tamu. Suara Chu Yue-chan mulai mengandung sedikit kemarahan. Aduh, amarahmu masih sama seperti sebelumnya. Ling Yuefeng berkata dengan ekspresi sedih, aku hanya ingin bertemu denganmu. Tapi keinginanku terkabul, segera pergi dan jangan pernah mengganggumu lagi dalam hidup ini. Setengah menit, diiringi dengan sedikit suara robekan, bongkahan es beterbangan entah dari mana dan menusuk wajah Ling Yuefeng. Ling Yuefeng mengulurkan tangannya dan meraih es di tangannya, rasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya ke jantungnya. Tidak ada perpisahan, tidak ada kata-kata lagi yang terucap. Ling Yuefeng berbalik dan pergi, dan sosok kesepiannya dengan cepat menghilang ke dalam malam. Pada saat itu, dia bukan hanya tuan muda dari Villa Tianjian, dia juga tampan dan anggun, dan kemampuan berbicaranya sangat luar biasa. Banyak wanita yang mengaguminya, tetapi dia jatuh cinta pada orang yang paling tidak pantas. Dengan Lingnya Yuefeng di Kekaisaran Angin Biru dalam hal kekuatan, ketenaran, dan status, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan atau keinginan yang tidak bisa dia penuhi dalam hidupnya, hanya Chu Yue-chan. Tuhan memberinya penampilan yang paling sempurna, tapi memberinya hati yang paling dingin. Biarkan dia menjadi kekurangan dalam hidup Ling Yuefeng. Tak jauh dari situ, di sudut malam, wajah Xuanyuan Yufeng berkerut dan seluruh tubuhnya gemetar. Dengan energi mendalam Ling Kun yang menghalangi mereka, baik Ling Yuefeng maupun Chu Yue-chan tidak menyadari keberadaan mereka. Meskipun percakapan mereka semua dilakukan melalui transmisi suara, Ling Kun menangkap semuanya secara diam-diam. Xuanyuan Yufeng masih beruntung pada awalnya, tetapi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Ling Yuefeng kepada Chu Yue-chan dengan telinganya sendiri. Seluruh tubuhnya akan meledak karena amarah.
Ling Yuefeng, kamu benar-benar pria yang tergila-gila. 30 tahun, 30 tahun penuh, dan kamu masih tidak bisa melupakan wanita ini. Kupikir kamu khawatir tentang pertarungan peringkat, jadi aku menghiburmu untuk lama sekali. Ternyata, kamu sebenarnya memikirkan wanita ini. Kamu sebenarnya masih di bawah hidungku, memikirkan untuk mengadakan pertemuan pribadi dengannya. Setiap kata yang diucapkan Suanyuan Yufeng dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Saya, Suanyuan Yufeng, merendahkan saya, mempermalukan keluarga saya, menikah di Villa Tianjian ini, dan menjalani suka dan duka selama lebih dari 20 tahun, dan saya masih. Itu lebih baik daripada wanita yang membuatmu tertawa terbahak-bahak dan bahkan tidak ingin melihatmu. Ling Yuefeng, kamu sangat berharga untukku. Ketika seorang wanita memiliki cukup rasa cemburu dan dendam, dia akan sering menjadi iblis yang paling menakutkan. Bagaimanapun, Ling Yuefeng dan Ling Kun berasal dari sekte yang sama. Tentu saja, Ling Kun tidak ingin masalah ini berakhir. Dia segera menasihati, Yufeng, kamu tidak perlu terlalu marah. Apa orang seperti apa Yuefeng? Kamu telah tinggal bersamanya selama lebih dari 20 tahun, aku seharusnya tahu yang terbaik. Apa yang dia katakan tadi memperjelas bahwa dia hanya ingin melihat wanita ini, tidak lebih, dan tidak punya pikiran lain. Aku juga telah mendengar bahwa Yue Feng ingin mengejarnya. Dia telah mengunjungi Frozen Cloud Asgard berkali-kali dalam 10 tahun terakhir, tetapi gagal mencapai keinginannya. Saya pikir dia hanya memanfaatkan kesempatan kedatangannya ke Villa Tianjian untuk memenuhi keinginannya saat itu. Selain itu, Yue Feng, sebagai pemilik Villa Tianjian, siapa yang bisa menggertaknya? Sekarang dia diperlakukan dengan dingin oleh wanita ini, dan setiap kata tidak memberinya wajah apapun. Sebagai miliknya istriku, kamu harus merasa kasihan padanya terlebih dahulu. Jika kamu kembali bertengkar dengannya, selain membiarkannya, apa gunanya memiliki kebencian yang tidak perlu terhadapmu? Dan jika kamu tidak mempermasalahkan hal ini dan memperlakukannya sama seperti sebelumnya, dia akan merasa bersalah dan memperlakukanmu lebih dari sebelumnya. Kan? Tidak ada dendam. Bagaimana mungkin? Tanda tanya. Tidak ada dendam. Dada Suanyuan Yufeng naik dan turun, tetapi kemarahan dalam suaranya telah berkurang setengahnya. Dia menatap melihat cahaya di kamar Chu Yuechan dan berbisik, beberapa kata-kata paman mengingatkanku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Itu salah Yue Feng. Dia telah terobsesi dengannya selama bertahun-tahun, yang menunjukkan bahwa dia sangat penyayang. Dan jika wanita ini menghilang dari dunia, maka hal-hal yang tidak ingin kulihat ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ada hal lain. Satu orang, Chu Yuechan, menyakiti Yue Feng, dan orang lain menyakiti Yuner. Yun Er telah mengembara akhir-akhir ini dan mungkin mengikuti jalan lama ayahnya. Maksudmu, Xia King Yue? Petik 2. Aku ingin menghancurkan istana abadi awan beku yang telah merugikan suami dan anakku. Kata Suanyuan Yufeng dingin dengan alisnya diturunkan. Alis Ling Kun bergerak, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia dipenuhi dengan dorongan hati, kecemburuan, kebencian, dan hampir kegilaan dalam kata-kata Suanyuan Yufeng, tetapi dia tidak membujuknya. Sebaliknya, dia mengangguk, jika kamu benar-benar berpikir begitu, tentu saja saya tidak punya alasan untuk tidak membantu Anda. Namun, bagaimanapun juga, Frozen Cloud Asgard bukanlah sekte biasa. Mudah untuk dihancurkan, tetapi Anda harus khawatir dengan pengaruhnya yang akan bertahan selama ribuan tahun. Bagaimana kalau begini? Kau dan aku akan bertarung dengan pedang perkasa untuk kembali ke surga. Ratu Wilayah berinisiatif untuk menyampaikan masalah ini kepada tetua ke-9. Dia telah merindukanmu selama bertahun-tahun dan pasti tidak akan menolak permintaan apapun darimu. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil alih masalah ini dan membuat para dewa istana abadi awan beku tidak dikenal dalam waktu 3 tahun. Menghilang dari dunia tanpa ada yang menyadarinya. Tak seorang pun akan mengetahui bahwa domain pedang surgawi perkasa yang melakukannya, apalagi ada hubungannya denganmu. Bagaimana kalau? Untuk menghancurkan istana abadi awan beku, Suanyuan Jadefeng berseru dengan marah, tapi dia tidak menyangka Ling Kun akan merespons begitu saja. Jika salah satu tanah suci benar-benar maju, akan mudah untuk menghancurkan istana abadi awan beku. Suanyuan Yufeng, yang memiliki kebencian besar terhadap istana abadi awan beku, tentu tidak punya alasan untuk menolak. Dia mengangguk dan berkata, sebagai kata pamanku, Yufeng ada di sini. Terima kasih, paman. Haha, ini hanya masalah kecil. Ling Kun tertawa,
dan senyumnya penuh arti. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Jauh di utara pegunungan Tianjian, terdapat ruang terbuka datar. Di pegunungan Tianjian, di mana energi pedang masih ada dan momentumnya sangat menakjubkan, tempat ini tampak seperti tanah murni yang berbeda, suasananya damai, dan bahkan suara angin pun sangat lembut. Siang hari, sekelompok orang tiba di sini. Orang-orang ini secara mengejutkan adalah 10 sekte teratas dalam kompetisi peringkat ini. Dan inilah pintu masuk ke alam rahasia Tianqi. Setiap orang yang datang ke sini memiliki tingkat kegembiraan yang berbeda-beda di wajah mereka. Terutama para praktisi muda yang belum pernah memasuki dunia rahasia Tianqi, mata mereka penuh dengan keajaiban dan bersiap-siap, seolah-olah petualangan yang tak terhitung jumlahnya ada di depan mereka dan dalam jangkauan. Namun, di antara orang-orang ini, tidak ada Yun Ce. Qin Wuxiang adalah satu-satunya di tim keluarga kerajaan Blue Wind. Ling Yuefeng berdiri di depan tim, memandang semua orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebentar lagi, pintu masuk ke alam rahasia Tianqi akan muncul. Sebelum itu, ada beberapa hal yang Ling harus ingatkan padamu. Alam rahasia Tianqi, hanya maksimal 50 orang yang bisa masuk. Dengan kata lain, masing-masing sekte di sini hanya boleh dimasuki maksimal 5 orang. Sedangkan di antara 5 orang yang mana yang akan dimasuki, sudah sewajarnya Anda yang memilih. Setelah memasuki dunia rahasia, masa tinggalnya adalah 2 hari, yaitu 24 jam. Setelah 24 jam, semua orang akan dikirim secara paksa kembali ke sini. Namun, ada kategori orang yang tidak akan dikirim kembali. Suara Ling Yufeng menjadi dingin, itulah orang mati. Bab 250. Saat ini, Yun Ce tidak terlihat baik, wajahnya pucat seperti belum sembuh dari penyakit serius, langkahnya sedikit lemah, dan tubuhnya menunjukkan bekas perban dari waktu ke waktu. Meskipun jaraknya jauh dari Tianjian Villa ke sini, jarak seperti itu tidak akan membutuhkan banyak usaha bagi orang misterius yang bisa memenangkan tempat pertama dalam pertandingan peringkat, bahkan jika dia berlari dengan seluruh kekuatannya, tetapi ketika Yun Ce bergegas mendekat, dia sudah terengah-engah dan kehabisan napas. Dalam situasi seperti ini, kekuatannya yang dalam mungkin hanya pulih paling baik 20 hingga 30%. Mengingat cedera serius yang dideritanya hari itu, sungguh menakjubkan dia bisa pulih sejauh ini hanya dalam 5 hari. Yun Ce, kenapa kamu? Qin Wuxiang langsung dikejutkan oleh kedatangan Yun Ce. Yun Ce melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi santai, Tuan Istana Qin, jangan khawatir, lukaku telah sembuh 60 hingga 70%, dan kekuatanku yang dalam juga telah banyak pulih. Sama sekali tidak ada masalah dalam menjelajahi alam rahasia Tianqi. Selain itu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, apalagi fakta bahwa saya dapat bergerak bebas sekarang. Bahkan jika saya hanya bisa datang ke sini sambil berbaring, saya pasti tidak boleh melewatkannya. Qin Wuxiang melirik Yun Ce, dan hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu, baiklah. Yun Ce, Tianqi dunia rahasia tidak seindah namanya. Dunia ini dipenuhi dengan banyak bahaya yang tak terduga. Kamu berada dalam kondisi yang buruk sekarang. Kamu harus sangat berhati-hati setelah masuk dan jangan memaksakannya. Ling Yuefeng mengingatkan, baiklah, terima kasih, Tuan Ling, karena telah mengingatkanku. Yun Ce mengangguk. Dia melihat sekeliling dan melihat Ling Jie dan Ling Yun. Ling Jie juga memberi isyarat, jangan khawatir, aku akan melindungimu, padanya. Dia melihat 5 orang di Frozen Cloud Asgard. Saat dia melirik ke seberang, Chu Yuechan sudah membuang muka terlebih dahulu. Pada akhirnya, matanya dengan santai menyapu wajah beberapa orang dari klan surga terbakar dan kastil api guntur tombak langit. Kemudian dia mengikuti Qin Wuxiang ke pintu masuk alam rahasia Tianqi. Ketika sosok Qin Wuxiang dan Yun Ce menghilang ke pintu masuk, Fen Juecheng akhirnya tidak bisa menahan cibiran. Ada jalan ke surga jika Anda tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka jika Anda mendobrak masuk. Perasaan distorsi ruang, Yun Juecheng Ce sudah tidak asing lagi. Perasaan saat pertama kali memasuki tempat percobaan Dewa Naga sama persis dengan sekarang. Tak lama kemudian, perasaan aneh itu lenyap, dan udara sedingin es menerpa wajahnya, membuatnya menggigil. Ia membuka matanya, dan pemandangan di depannya membuatnya terpana. Angin dingin bertiup kencang dan salju beterbangan di angkasa. Hamparan es datar terhampar sejauh mata memandang. Puncak-puncak es besar berdiri setinggi tebing. Yang tertinggi bahkan mencapai awan,
tanpa puncak yang terlihat, bercahaya di bawah terik matahari, dengan cahaya yang dingin. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya tersapu entah dari mana oleh angin dingin yang mengamuk, dan mengenai wajah akan menyebabkan rasa sakit yang parah. Dan jika beberapa orang dengan kekuatan dalam yang rendah berdiri di sini, mereka mungkin akan terkena lubang berdarah oleh serpihan es yang berterbangan. Apakah ini dunia rahasia Tianqi? Yun Ce berkata dengan kosong. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Melihat Qin Wushang di sebelahnya, wajahnya juga penuh keterkejutan. Ruang di belakangnya tidak hanya terdistorsi, tetapi setelah setiap distorsi, seseorang akan dikirim ke sini. Setelah mereka membuka mata, reaksi mereka jauh lebih berlebihan daripada reaksi Yun Ce. Tidak ada yang mengira bahwa alam rahasia Tianqi yang legendaris dan misterius sebenarnya adalah dunia yang tertutup salju. Ling Yuefeng adalah orang terakhir yang masuk. Dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita sangat tidak beruntung kali ini dan menghadapi musim dingin yang parah di alam rahasia Tianqi. Ini adalah keadaan paling parah dan berbahaya di alam rahasia Tianqi. Namun, untuk Frozen Cloud Immortal, untuk teman-teman di istana, itu pasti yang paling menguntungkan. Yueli, ayo pergi. Kata-kata Ling Yuefeng tidak menggerakkan Chu Yuechan sedikitpun. Dia tidak melakukan kontak mata dengan siapapun. Sebagai dia pakaian salju berkibar, dia sudah pergi jauh. Sosok itu segera berubah menjadi tanda putih di pandangan, menyatu dengan salju yang berterbangan di langit. Wu Xuan, Sue Xin, kalian pergi bersama. King Yue, sebaiknya kalian pergi sendiri. Apa yang bisa kalian dapatkan di sini tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Setelah mengatakan ini, Chu Yueli juga terbang ke udara, mengikuti Chu Yue. Setelah Chan, Ling Yuefeng melirik ke arah mana Chu Yuechan pergi, melayang, dan berkata, ayo pergi juga. Biarkan generasi muda memilih arah mereka sendiri. Segala sesuatu setelah itu terserah mereka. Setelah mengatakan itu, Ling Yuefeng adalah tidak benar juga. Apa yang dikatakan Ling Yun Lingji, dia terbang jauh. Daerah yang mereka jelajahi pasti tidak sebanding dengan generasi muda. Tak satu pun dari tetua lainnya yang keberatan. Setelah beberapa penjelasan singkat, mereka pergi ke arah yang berbeda dan segera menghilang dari pandangan. Jika Anda mengkhawatirkan keselamatan keturunan Anda dan tetap mendampingi atau melindungi mereka, niscaya akan merugikan mereka. Selebihnya adalah generasi muda praktisi mistik. Orang-orang ini tidak semuanya murid muda yang mengikuti kompetisi pemeringkatan ini, ada juga orang-orang pendamping, serta pemain berprestasi dari kompetisi pemeringkatan sebelumnya, seperti Xiao Kuangyu dari Xiao Sek dan Fen Juecheng dari Fentian Clan. Setiap sekte memiliki setidaknya 3 murid muda yang tersisa, dan yang terbanyak adalah 5, kecuali keluarga kerajaan Blue Wind. Oleh karena itu, Yun Ce tampaknya sangat malu di tim muda ini. Dia adalah satu-satunya yang berada di urutan kedua. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan dalam pertarungan peringkat, murid-murid lain sangat ingin pergi bersamanya. Tapi masalahnya adalah Yun Ce masih terluka parah, kekuatan dalam hanya dapat dipulihkan paling banyak 20 hingga 30%, dan bersamanya tidak diragukan lagi merupakan beban. Jangan pernah berpikir bahwa hanya ada sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia Tianqi. Selain itu, ada risiko yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Jika Anda terburu-buru masuk dengan rakus, Anda mungkin kehilangan nyawa di dalamnya. Selain itu, Tianqi alam rahasia sangat besar, dan tidak ada yang bisa mencapai akhir. Pada saat yang sama, pemandangan di alam rahasia berbeda setiap saat. Bahkan mereka yang telah menjelajahi alam rahasia Tianqi sebelumnya akan melihat dunia yang sama sekali berbeda ini waktu. Saat menjelajahi dunia rahasia, Anda dapat melakukannya sendiri atau dengan banyak orang. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan pengalaman nyata, para tetua dan junior harus bertindak secara terpisah. Semua orang menanggapi kata-kata Ling Yuefeng dengan serius. Jika generasi muda masih perlu didampingi dan dilindungi oleh orang yang lebih tua, maka kesempatan yang sangat langka ini akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan akan diejek oleh orang lain. Di dunia rahasia, semua batu giok pemancar suara tidak valid, dan tidak ada yang bisa mengirimkan pesan kepada siapapun. Alam rahasia adalah tempat untuk eksplorasi dan pengalaman, bukan tempat untuk menyelesaikan keluhan. Jika Anda punya masalah pribadi keluhan, yang terbaik adalah tidak melakukannya di dunia rahasia. Selesaikan di tengah-tengah dan sia-siakan kesempatan langka ini untuk mendapatkan pengalaman.
Terutama para tetua, jangan serang generasi muda tanpa peduli rasa malu. Jika tidak, jika Ling mengetahuinya, itu akan terjadi, akan sangat sulit untuk melakukannya. Ling Yuefeng berkata dengan sungguh-sungguh, jika generasi muda ditemukan pada saat yang sama karena perampokan, para tetua tidak boleh mengganggu harta karun itu. Semakin dalam dunia rahasia, semakin besar bahaya. Mereka yang kekurangan kekuatan tidak boleh pamer. Musim di alam rahasia tidak tetap. Terkadang musim semi yang hangat, terkadang musim panas yang terik. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan menghadapi musim dingin yang parah. Ling Yuefeng mengoceh banyak, dan para praktisi muda yang belum pernah memasuki dunia rahasia mendengarkan dengan jujur. Pada saat ini, suara mendesis tiba-tiba datang dari belakang Ling Yuefeng. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa ruang di belakang Ling Yuefeng terdistorsi, seperti permukaan air yang tertiup angin kencang, dengan lapisan ombak yang bergoyang. Riak di angkasa beriak semakin cepat, dan mulai berputar dengan cepat hingga pusaran besar terbentuk di udara. Udara di sekitarnya menyatu dengan cepat menuju pusaran, membawa serta suara angin berburu. Selanjutnya, perputaran pusaran tersebut melambat lagi, dan ketika berhenti total, yang tampak adalah sebuah lubang gelap dengan diameter hampir 10 kaki. Lubang tersebut digantung di sana dari udara tipis. Tidak ada yang bisa dilihat di dalamnya, hanya sebuah lubang gelap sedalam langit malam kegelapan. Ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia. Ling Yuefeng berdiri di depan pintu masuk gua, memandangi orang-orang yang terkejut dan bersemangat dan berkata, di masa lalu, rata-rata, 2 atau 3 orang jatuh ke dunia rahasia setiap kali dan tidak pernah keluar. Sekarang pintu masuk ke dunia rahasia telah dihidupkan. Keadaan dihidupkan akan berlangsung selama setengah seperempat jam. Siapapun yang ingin berhenti masih dapat melakukannya sekarang. Tidak ada seorang pun yang hadir mundur. Titik. Jika Anda takut mati, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang benar-benar kuat. Terlebih lagi, rata-rata hanya 2 atau 3 dari 50 orang yang meninggal setiap kali. Risiko semacam ini tidak sebaik pengalaman sekte mereka. Adalah normal bagi beberapa sekte untuk menjalani pelatihan kejam di tingkat tertinggi dan ratusan ribu orang meninggal. Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Semuanya, silakan masuk dalam urutan peringkat sekte. Teman keluarga kerajaan Blue Wind, silakan masuk terlebih dahulu. Hanya Qin Wuxiang yang keluar dari keluarga kerajaan Blue Wind. Titik. Kekuatan Xia Yuanba terlalu rendah, bahkan jika dia ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi, dia tidak boleh diizinkan masuk. Jika tidak, itu sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Kekuatan Chang Yue juga agak rendah, dan dia tidak tertarik pada alam rahasia Tianqi. Keduanya tinggal di villa untuk merawat Yun Che yang masih terluka parah. Oleh karena itu, Qin Wuxiang adalah satu-satunya dari keluarga kerajaan Blue Wind yang datang memasuki dunia rahasia Tianqi. Tuan Istana Qin, saya mengundang Anda. Ling Yuefeng secara alami mengetahui hal ini dan tidak banyak bicara, membimbing Qin Wuxiang menuju pintu masuk dunia rahasia. Huff, benar saja, kamu masih belum datang. Sungguh menyia-nyiakan semua usahaku. Fen Juecheng berkata dengan wajah dingin, dan pada saat yang sama melirik ke arah Mu Tianbei tidak jauh dari situ. Wajah Mu Tianbei juga sangat jelek. Tidak masalah, setelah dia selesai menjelajahi dunia rahasia dan meninggalkan Villa Tianjian, dia akan mati kapanpun dia mau. Orang yang berbicara adalah Fen Juebi. Setelah latihan beberapa hari ini, cederanya baru setengah sembuh. Namun, sama sekali tidak ada cara untuk menghilangkan gejala sisa dari aksi bakar diri. Dalam situasinya saat ini, dia paling banyak dapat menampilkan setengah dari kekuatan biasanya. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk memasuki dunia rahasia Tianqi, dan dia tidak boleh melewatkannya sama sekali. Dia terluka parah oleh Yun Che, dan wajahnya benar-benar hilang karena Yun Che. Dia pasti akan dihukum berat setelah kembali ke sekte. Semua ini, dia menyimpan dendam terhadap Yun Che. Niat membunuhnya terhadap Yun Che tidak kalah dengan Fen Juecheng. Itu berbeda. Fen Juecheng berkata dengan suara rendah, kamu tidak akan khawatir jika membunuh orang di alam rahasia Tianqi. Setelah alam rahasia Tianqi ditutup, semua jejak akan hilang selamanya. Yun Che mengambil yang pertama tempat, dan sekarang reputasinya sangat tinggi sehingga dia tidak bisa dibunuh hanya dengan ingin membunuhnya. Jauh lebih sulit untuk membunuhnya tanpa meninggalkan jejak di luar daripada di alam rahasia.
Dan, Mu Tianbei memiliki lebih banyak keberatan dalam hal ini daripada kita. Jika dia tidak berada di alam rahasia, dia pasti tidak akan punya nyali untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, suara tergesa-gesa datang dari kejauhan. Hei, Tuan Istana Qin, tunggu aku. Orang-orang melihat ke samping dan melihat Yun Ce. Dia berlari menuju sisi ini dengan tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Yun Ce setelah pertandingan pemeringkatan. Saat ini, orang-orang sedang melihat pemuda yang menerobos lapangan pada usia 17 tahun dan memenangkan tempat pertama dalam pertandingan pemeringkatan. Ada sesuatu aneh di mata mereka. Dia masih muda dan misterius. Ekspresi orang-orang yang ada di sana dipenuhi dengan rasa kagum. Bersambung.